Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Merdarjen akan menjelaskan usaha dagang kami yang telah kami bentuk, yaitu Merdarjen Cilok Isi Varian Rasa. Di sini kami akan menjelaskan tentang bisnis background, product description, bisnis model canvas, dan financial plan, yang masing-masing akan dijelaskan satu persatu oleh kami. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis background. Merdarjen adalah produsen atau pembuat makanan ringan yang memproduksi dan menjual aneka cilok dengan varian rasa. Usaha ini dibentuk karena terinspirasi dari seluruh anggota kami yang suka makan cilok. Kami memilih mengangkat tema jajanan jadul karena rasanya yang enak dan lezat. Meski mengangkat tema jadul, cilok kami dikemas demikian rupa sehingga menjadi makanan kekinian. Kami juga melakukan modifikasi dengan bisnis cilok kami ini, yaitu dengan membuat cilok goreng dengan varian isi di dalamnya. Dan tentunya tidak menghilangkan ciri khas dari cilok tersebut. Merdarjen memiliki cita-cita menjadi perusahaan yang besar, terkenal, laris, dan booming seperti beberapa franchise kuliner yang sudah ada. Semoga wirausaha Merdarjen akan menjadi usaha franchise terbaru, terlaris, menjanjikan, menguntungkan, terbaik pada tahun 2020 dan tahun-tahun yang akan datang. Visi dan misi kami. Visi kami memberikan inovasi baru untuk kaum muda yang suka cilok dengan rasa enak, lezat, dan kekinian. Membuat cilok agar tetap eksis dan terus dinikmati oleh semua kalangan, dan melestarikan jajanan masa kecil ini agar selalu terkenang di hati konsumen. Menyajikannya dengan rasa yang lebih baru dan tentunya tidak menghilangkan ciri khas dari cilok yang kenyal dan gurih. Misi kami membuat cilok yang tidak hanya monoton penyajiannya, dengan membuat cilok crispy dengan varian rasa yang berbeda dari biasanya. Konsumen merasakan sensasi yang berbeda saat memakannya. Menjaga kebersihan agar konsumen tetap nyaman. Kepuasan konsumen adalah penghargaan tertinggi kami. Bahan-bahan yang kami gunakan untuk pembuatan cilok Merdarjen adalah tepung terigu, ayam, tahu, tepung kanji, keju crochis, bawang putih, bawang merah, garam, cabai, kecap, lada, dan royco. Apa yang membedakan kita? Yang pertama, varian rasanya. Yang kedua, harganya terjangkau. Yang ketiga, tidak ada bahan pengawet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendeskripsikan produk cilok kami, di mana kami menyediakan cilok goreng dan juga rebus. Dan kami memiliki beberapa varian rasa. Di sini kami menyediakan 3 varian rasa, yaitu cicis, cita, dan juga ciam. Cicis yaitu cilok isi dengan isi keju. Perpaduan rasa ini sangat cocok dengan cilok karena memberikan rasa asin dan gurih yang begitu khas dari keju dan juga ciloknya sendiri. Yang memiliki rasa enak pula serta perpaduan bumbu yang pedas. Cita yaitu perpaduan cilok dengan tahu putih yang gurih. Khas tahu yang sangat cocok dengan cilok serta bumbu pedas memberikan sensasi baru bagi para pencinta cilok. Sedangkan ciam yaitu cilok dengan isi ayam di dalamnya yang tentunya tak kalah enak dari produk cilok di atas. Dan rasa ayam yang pedas dan gurih sangat cocok dipadukan dengan cilok yang kenyal dan garing. Di produk kami juga menyediakan beberapa varian bumbu tabur yang tidak semuanya pedas. Jadi untuk tingkat toleransinya yang rendah, kami juga ada bumbu gurihnya. Jadi semua orang dapat merasakan cilok kami. Untuk ukuran dari cilok kami ini sedang, jadi tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil, sesuai untuk sekali gigit. Untuk pelanggan yang tidak mau ciloknya digoreng, kami juga mempunyai atau menyediakan cilok rebus. Untuk pemesanan kami menggunakan cup, jadi tidak mudah tumpah saat membawanya dan juga tusukan. Dan untuk memudahkan pengambilan ciloknya sehingga para pelanggan merasa nyaman ketika mereka membawa dalam keadaan panas. Di sini juga kami menyediakan akun sosial untuk pemasaran produk kami, yaitu ada Instagram dan juga WhatsApp. Untuk akun Instagram kalian bisa langsung nge-follow akun kami, yaitu merd_arjen.
Di sini kami juga menyediakan kuesioner bagi para customer kami, dan kami mendapati 18 tanggapan dari berbagai kalangan umur, dari mulai umur 14 sampai umur 31. Dari semua umur di 20 tahun, umur 20 tahun ini mendapati voting terbanyak, yaitu 22,2%, hampir 5%. Dan pada umur 22 tahun juga dia memiliki 18,7%. Untuk umur 14 dan juga 21 tahun itu 11,1%. Dan selebihnya itu sama, yaitu 15,6%. Bagaimana menurut Anda tentang menu cilok isi kami? Apakah Anda tertarik mendengarnya? Kami mendapatkan 18 tanggapan dan mereka memilih ya, 10% memilih iya. Mendengarnya mereka tertarik, hanya saja mendengar. Bagaimana jika kami memberi testi kepada mereka langsung? Tentunya mereka akan tertarik dengan rasa dan sensasi yang enak dan lezat dan gurih pastinya. Apakah Anda akan merekomendasikan menu kami kepada keluarga maupun teman terdekat? Dan mereka memilih ya, karena rugi banget kalau nggak direkomendasikan ke teman-teman, ke keluarga. Pokoknya karena rasa yang kami sediakan itu pastinya enak dan gurih. Intinya tidak akan membuat berat badan Anda naik drastis. Dan enak, tidak akan rugi memilih cilok produk kami. Di sini juga kami menyediakan beberapa pertanyaan, yaitu apakah Anda menyukai cemilan cilok? Mereka memilih banyaknya suka pastinya, karena selain rasanya yang gurih, nikmat, dan tentunya tidak membuat berat badan naik. Dari ketiga produk yang kami sediakan dari Ciam, yaitu cilok isi ayam, cicis, cilok isi keju, dan juga cita, cilok isi tahu. Menu apa yang membuat Anda tertarik? Mereka memilih Ciam karena Ciam mempunyai sensasi baru daripada cita. Sedangkan cicis itu ada rasa asin yang mungkin masih belum terbiasa di lidah mereka. Jadi mereka memilih Ciam. Apakah Anda akan mencoba menu lain yang kami sediakan selain menu favorit yang Anda pilih? Mereka memilih iya. Karena tentunya iya dong. Mereka pastinya ingin merasakan sensasi baru dari produk kami. Bagaimana menurut Anda jika Lanjutan kuesioner customer. Pertanyaan yang pertama, apakah Anda akan merekomendasikan menu kami kepada keluarga maupun teman terdekat? Bisa dilihat pada grafik tersebut, yang memilih iya lumayan banyak. Pertanyaan kedua, apakah ada menu yang ingin Anda rekomendasikan supaya dapat kami sediakan? Dan yang memilih iya juga banyak, bisa dilihat pada grafik tersebut. Dan pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan harganya? Yang warna biru sangat murah, yang warna merah atau orange murah, dan warna kuning biasa saja. Lalu ada jawaban seperti tanggapan. Yang pertama, menu apakah yang ingin Anda rekomendasikan kepada kami? Tanggapannya ada 15. Yang pertama, mereka merekomendasikan kami untuk berjualan cilok isi kentang, ciba, cilok isi bakso, bakso aci, cilok isi telur puyuh, cipu, cilok isi telur puyuh, ciso, cilok isi sosis, dan yang penting semoga bisnis lancar supaya bisa meluncurkan rasa-rasa itu. Amin. Lalu ada cirong mercon, cilok isi sosis, lalu ada empek-empek, cilok isi bebek, cilok isi ebi pedas, cilok isi abon,
bakso crispy, bakso beranak, cireng, nugget, abon sapi atau ayam. Dan mereka merekomendasikan kami sekalian untuk berjualan minuman seperti jas jus, teh manis, jus bubble, dan es lemon. Lalu ada cilok isi telur. Bisnis model kanvas dengan nama bisnis Merde Arjen Food. Yang pertama ada key partner, menyebutkan siapa saja yang akan bekerja sama dengan bisnis yang akan dilakukan. Merde Arjen bekerja sama dengan penjualan bahan baku, penjual ayam, UPSI Entrepreneur Ciledug, tim SIA UPSI Ciledug. Yang kedua ada key aktivitas, menjelaskan aktivitas penting dalam menjalankan bisnis, yaitu mempromosikan produk melalui media sosial dan berjualan langsung di lapangan. Yang ketiga ada key research, yaitu menjelaskan sumber daya yang penting yang dibutuhkan, seperti lapangan tempat penjualan, media sosial, alat masak, bahan baku pembuatan makanan, dan tim kelompok Merde Arjen. Yang keempat ada unique value proposition, memberikan nilai tambah pada para pelanggan, yaitu dengan menyediakan tempat makanan, cilok dengan varian isi, tempat mudah dijangkau, bisa dipesan melalui online, harga terjangkau, halal, enak, dan tanpa pengawet. Yang kelima ada customer relationship, menjelaskan bagaimana perusahaan berkomunikasi dan membangun loyalitas dengan konsumen dengan melalui promo PO melalui media sosial. Yang keenam ada channels, menjelaskan bagaimana mengantarkan produk kepada konsumen, yaitu dengan media sosial dan mendirikan outlet. Yang ketujuh ada customer segment, menjelaskan karakteristik segmentasi pasar akan menjadi target penjualan produk, yaitu masyarakat semua kalangan dan masyarakat yang suka cilok. Lalu ada customer struktur, menjelaskan apa saja yang menjadi biaya atau beban utama perusahaan. Pada Merde Arjen, biaya yang dibebankan yaitu biaya operasional, biaya promosi, biaya bahan baku, proses pengolahan produk, dan biaya kemasan dan packing. Lalu yang terakhir ada revenue streams, menggambarkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan pemasukan dan segmen pasar yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara penjualan cilok varian isi, penjualan online melalui media sosial dengan cara PO, dan lalu pelanggan yang datang. Ini ada financial plan yang terdiri dari business preparation budget, break even point, business execution budget, dan yang terakhir ada profit revenue sharing. Oke, selanjutnya ada business preparation budget. Jadi yang pertama ada biaya bahan baku. Di sini total biaya bahan baku seluruhnya yaitu ada 192.500. Lalu ada biaya peralatan dengan jumlah total yaitu 323.000. Terus ada biaya perlengkapan dengan total 216.000. Selanjutnya yaitu business execution budget. Jadi di sini total business execution budgetnya itu ada Rp216.000. Oke, selanjutnya di sini ada break even point. Jadi di sini perhitungan penjualan dengan harga jualnya seharga Rp1.000. Yang pertama ada biaya tetap per bulan. Biaya tetap per bulan sama dengan biaya depresiasi ditambah biaya pulsa, yaitu Rp5.505 ditambah Rp50.000, jadi totalnya Rp55.505 biaya tetap per bulannya. Terus yang kedua ada biaya variabel, yaitu biaya variabel sama dengan bahan baku ditambah gas 3 kg. Ini perkiraan untuk 3 kali produksi lalu dibagi unit produk. Jadi di sini 192.500 ditambah
Rp8.000 dibagi Rp500 sama dengan Rp401. Lalu ada laba penjualan, yaitu laba penjualan sama dengan hasil penjualan dikurangi modal. Rp94.076 dikurangi Rp55.906 sama dengan Rp38.170. Lalu selanjutnya ada BEP unit. BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi harga variabel. Jadi di sini biaya tetapnya tadi ke Rp55.505. Lalu dibagi Rp1.000 dikurangi Rp401. Jadi sama dengan 93 unit. Lalu selanjutnya ada BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Jadi biaya tetapnya Rp55.505 dibagi 1.000 dikurangi Rp400 lalu dibagi Rp1.000 yang harga jual itu. Terus Rp55.505 dibagi 0,9 jadi totalnya yaitu Rp94.076. Di sini saya akan menjelaskan tentang break even point lanjutan dari saudari Arin untuk perhitungan penjualan dengan harga jual 1.100 per unit. Untuk biaya tetap per bulannya diambil dari biaya depresiasi ditambah biaya pulsa yaitu Rp55.505. Dan untuk biaya variabel diambil dari biaya bahan baku ditambah biaya gas 3 kg untuk perkiraan 3 kali produksi dibagi unit produk yaitu Rp401. Untuk break even point unitnya yaitu diambil dari biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel yaitu 80 unit. Untuk break even point rupiahnya diambil dari biaya tetap dibagi kontribusi margin dibagi harga per unit yaitu Rp88.103. Dan untuk laba penjualan diambil dari hasil penjualan dikurang biaya modal dengan hasil Rp32.197. Untuk break even point perhitungan penjualan dengan harga jual 1.200 per unit, biaya tetap per bulannya diambil dari biaya depresiasi ditambah biaya pulsa dengan hasil Rp55.505 dan biaya variabelnya diambil dari biaya bahan baku ditambah biaya gas 3 kg untuk perkiraan 3 kali produksi dibagi unit produk dengan hasil akhir Rp401. Untuk break even point unitnya diambil dari biaya tetap dibagi harga per unit dikurang biaya variabel yaitu 70 unit. Untuk break even point rupiahnya diambil dari biaya tetap dibagi kontribusi margin per unit dibagi harga per unit yaitu Rp84.098. Untuk laba penjualannya diambil dari hasil penjualan dikurang modal dengan hasil akhir yaitu Rp28.192. Di sini profit revenue sharingnya untuk jabatan ketua, keuangan, marketing dan produksi sama-sama mendapatkan profit sharing 16%. Sedangkan untuk modal perusahaan yaitu 20% dengan total keseluruhan yaitu 100%. Setelah kami perhitungan tadi, kesimpulan dari budget usaha kami yaitu 75% untuk food, 9% untuk marketing, 16% untuk staff